Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diperbaharui dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah hadir untuk mendorong investasi dengan kemudahan perizinan berusaha yang lebih efektif dan sederhana. Strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Pelaksananya diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR untuk kegiatan berusaha terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan berusaha untuk usaha mikro dan kecil atau UMK, dilakukan dengan membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR. Dan kegiatan berusaha untuk non-UMK dilakukan melalui konfirmasi atau persetujuan KKPR. Kedua proses ini dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS. Sudah paham soal KKPR? Kita lanjut yuk! Apa yang perlu dilakukan pelaku usaha ya untuk mendapatkan KKPR? Untuk mendapatkan KKPR, pelaku usaha perlu melalui 3 tahapan, yaitu pendaftaran, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, dan penerbitan KKPR. Jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan sesuai dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, maka pelaku usaha dapat diberikan konfirmasi KKPR yang diterbitkan paling lama 1 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran PNBP diterima. Namun, jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka pelaku usaha dapat diberikan persetujuan KKPR atau PKKPR. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu pendaftaran. Langkah pertama, buka oss.go.id. Kemudian, pilih menu masuk pada pojok kanan atas. Masukkan username dan password terdaftar. Jika belum memiliki akun, daftar dulu ya. Setelah berhasil masuk, pilih menu perizinan berusaha. Bagi pelaku usaha yang belum pernah mengajukan perizinan, pilih permohonan baru. Namun, jika sudah pernah, pilih pengembangan untuk menambah kegiatan usaha lainnya. Pilih tambah bidang usaha, lalu pilih bidang usaha. Selanjutnya, isi data bidang usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Jika sudah, pastikan kotak bidang usaha penanaman modal atau BUPM berwarna hijau. Selanjutnya, isi dan unggah data permohonan KKPR sebagai berikut. 1. Informasi dan koordinat lokasi berupa poligon dengan format shapefile. 2. Kebutuhan luas lahan. 3. Informasi penguasaan tanah berupa bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. 4. Informasi jenis usaha. 5. Rencana jumlah lantai bangunan. 6. Rencana luas lantai bangunan. Dan 7. Rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan. Selanjutnya, validator akan melakukan validasi dengan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data permohonan. Jika data belum lengkap dan sesuai, maka permohonan ditolak dan pelaku usaha dapat melakukan perbaikan data maksimal 1 kali. Namun, jika data telah lengkap dan sesuai,
maka sistem akan mengeluarkan surat perintah setor atau SPS dan kode billing secara otomatis. Pelaku usaha juga bisa loh menghitung biaya PEN BP KKPR sendiri dengan cara akses link di sini atau mengecek status permohonan dengan cara akses link di sini. Setelah melakukan pembayaran, lanjut ke tahap kedua, yaitu penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan rencana tata ruang secara berjenjang dan komplementer dari RT/RWN, RT/R Pulau atau Kepulauan, RT/R KSN, RT/RW Provinsi, hingga RT/RW Kabupaten atau Kota. Jika diperlukan, dapat dilakukan peninjauan lapangan. Secara bersamaan, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota akan menerima notifikasi permohonan KKPR melalui aplikasi Geo KKP. Selanjutnya, pelaku usaha datang ke kantor pertanahan dengan membawa data permohonan untuk dijadwalkan dilakukan peninjauan lapangan atau inspeksi. Tahap ketiga adalah penerbitan KKPR. Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan, Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang menerbitkan KKPR berupa keputusan disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, atau ditolak disertai dengan alasan penolakan. Pelaku usaha dapat mengunduh hasil KKPR pada menu pelacakan. Gimana? Mudah kan untuk mendapatkan KKPR? Informasi detail tentang KKPR bisa kamu baca di Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021. Tata ruang, pintu masuk terbaik bagi investasi.